Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dani Dwi-Lestari, NPM 21024010015 dari kelas A024. Untuk memenuhi tugas mata kuliah Ilmu Pertanian Modern, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang pertanian modern dengan fokus bahasan yaitu mekanisasi pertanian. Sebelumnya saya akan menjelaskan pengertian dari pertanian modern. Pengertian dari pertanian modern, sistem pertanian modern adalah sistem pertanian yang tangguh yang akan mampu mentransformasi usaha agribisnis tradisional ke usaha agribisnis maju dan modern. Selanjutnya yaitu masuk ke dalam mekanisasi pertanian. Apa itu mekanisasi pertanian? Mekanisasi pertanian memiliki dua pengertian. Yang pertama, mekanisasi dalam arti luas dapat diidentifikasikan dengan agricultural engineering, yaitu suatu ilmu yang mempelajari tentang penggunaan dan pemanfaatan bahan dan tenaga alam untuk mengembangkan daya karya manusia dalam bidang pertanian demi kesejahteraan umat manusia, menurut Simposium Nasional Mekanisasi Pertanian 1967 di Ciawi. Yang kedua, mekanisasi pertanian dalam arti sempit yang diidentifikasikan dengan agricultural mechanization atau farm mechanization, yaitu semua kegiatan penggunaan alat atau mesin pertanian yang digerakkan baik tenaga manusia, tenaga hewan, tenaga motor, maupun tenaga mekanis lainnya, seperti arus air dan tenaga angin untuk mengurangi kejerian kerja dan meningkatkan ketepatan, mengamankan produksi, memperbaiki mutu produksi, dan meningkatkan efisiensi kerja. Selanjutnya yaitu tujuan mekanisasi pertanian. Yang pertama, mengurangi beban kerja dan meningkatkan efisiensi tenaga manusia. Yang kedua, mengurangi kerusakan produksi pertanian. Yang ketiga, menurunkan ongkos produksi. Yang keempat, menjamin kenaikan kualitas dan kuantitas produksi. Yang kelima, meningkatkan taraf hidup petani. Yang keenam, memungkinkan pertumbuhan ekonomi subsisten tipe pertanian kebutuhan keluarga menjadi tipe pertanian komersil atau commercial farming. Selanjutnya yaitu manfaat mekanisasi pertanian. Yang pertama, meningkatkan hasil produksi. Yang kedua, meningkatkan efisiensi dan produktivitas per pekerja petani. Yang ketiga, meningkatkan produktivitas lahan. Yang keempat, menurunkan biaya budidaya. Yang kelima, mengubah fixed cost menjadi variable cost. Yang keenam, solusi untuk masalah penurunan jumlah pekerja tani. Dan yang ketujuh, meningkatkan pendapatan petani. Contoh mekanisasi pertanian. Yang pertama yaitu ada slurry spreader. Slurry spreader yaitu alat penyebar pupuk modern. Yang kedua ada drone sprayer, yaitu digunakan untuk menyebarkan atau menyemprotkan cairan pupuk. Yang ketiga ada planter atau transplanter, yaitu mesin penanam yang digunakan untuk mentransplantasikan benih padi ke sawah. Yang keempat yaitu bajak singkal yang digunakan untuk penyiapan persemaian. Selanjutnya yaitu strategi pengembangan mekanisasi pertanian. Yang pertama ada pengembangan teknologi melalui proses alih teknologi. Yang kedua, peningkatan kemampuan sumber daya manusia. Yang ketiga, pengembangan kelembagaan mekanisasi pertanian. Yang keempat, klasifikasi dan regionalisasi mekanisasi pertanian. Dan yang kelima, kemitraan antara riset industri dan pengguna. Selanjutnya yaitu tantangan penerapan mekanisasi pertanian, terutama untuk kelompok petani kecil atau smallholder farmers. Yang pertama yaitu keterjangkauan meliputi 1. Keterbatasan produk keuangan atau pembiayaan yang fokus pada investasi al-sintan, terutama untuk melayani keperluan mekanisasi pertanian skala kecil. Yang kedua,
Sifat dasar usaha pertanian yaitu usaha yang beresiko tinggi. Yang ketiga, keengganan lembaga keuangan, terutama bank, untuk menjangkau petani miskin dengan sedikit jaminan. Yang kedua, ada ketersediaan meliputi 1. Peralatan pertanian dapat berupa produk impor maupun produk lokal yang keduanya memiliki potensi masalah. Yang kedua, keterbatasan layanan purna jual mesin dan atau peralatan mekanisasi. Dan yang ketiga, keterbatasan sumber tenaga untuk mesin dan atau peralatan mekanisasi yang dipakai. Selanjutnya yaitu ada faktor yang melemahkan permintaan dan persediaan mekanisasi pertanian. Yang pertama ada keterjangkauan meliputi investasi mekanisasi tinggi, produktivitas rendah, pendapatan petani rendah, dan sisa pendapatan rendah. Yang kedua ada ketersediaan meliputi kebutuhan mekanisasi rendah, ketersediaan mekanisasi rendah, investasi mekanisasi tinggi, dan biaya operasional mekanisasi tinggi. Selanjutnya yaitu ada dampak positif mekanisasi pertanian. Yang pertama, menyediakan tambahan tenaga kerja mekanis sebagai komplement terhadap kekurangan tenaga kerja manusia. Kedua, meningkatkan produktivitas tenaga kerja. Ketiga, mengurangi susut dan mempertahankan mutu hasil. 4. Meningkatkan nilai tambah hasil dan limbah pertanian. 5. Mendukung penyediaan sarana atau input. 6. Mengurangi kejerian kerja dalam kegiatan produksi pertanian. Dan yang ketujuh, berperan mentransformasikan pertanian tradisional ke pertanian modern yang lebih efisien dan efektif sehingga terjadi perubahan kultur bisnis. Selain memiliki dampak positif, mekanisasi pertanian juga memiliki dampak negatif, yaitu merenggangnya hubungan kekerabatan antara petani dan berkurangnya penyerapan tenaga kerja di sektor pertanian. Berikut yaitu referensi yang saya buat dalam materi ini. Sekian apa yang dapat saya sampaikan. Ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.